Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test. Untuk tahun ini, sebagai informasi yang saya dapat ya, dari informasi yang saya dapat bahwa jika rekan-rekan honorer tidak mengikuti seleksi P3K, maka kemungkinan besar akan kena PHK. Mohon dikoreksi jika saya salah. Maka dari itu, teman-teman harus mempelajari untuk soal-soal seleksi P3K-nya, terutama seleksi kompetensi, manajerial, sosial kultural, dan wawancara, karena yang akan diteskan itu hanya keempat subtes itu. Oke, dan di video ini kita akan fokus untuk soal P3K untuk formasi fisioterapi buat teman-teman agar bisa hafal ya, atau mengetahui soal-soal yang nanti keluar itu seperti apa, supaya passing grade-nya bisa ranking nomor 1, supaya teman-teman yang honorer di formasi tempat tersebut tidak digantikan oleh yang lain seperti itu. Jadi silahkan dipelajari untuk soal P3K fisioterapi bagi teman-teman yang mengikuti seksi fisioterapi. Oke, mungkin itu saja informasi, dan juga ini untuk yang umum ya teman-teman. Nah, jadi untuk pembuatan teknis itu untuk yang umum, karena tahun ini kemungkinan besar tidak ada umum, jadi saya akan skip untuk nilai ambang batas, karena untuk di tahun sekarang itu yang informasi yang saya dapat, koreksi juga kalau misalkan saya di kolom komentar, bahwa tidak ada nilai ambang batas tapi ada perankingan, tetap saja ada perankingan. Jika teman-teman di bawah perankingan tersebut, ya teman-teman akan tergeser dengan yang ranking yang lebih tinggi untuk menduduki posisi atau formasi yang teman-teman duduki saat ini. Nah, sebagai informasi untuk teknis itu jumlah soal yang akan nanti teman-teman dapat pada saat nanti CAT itu di 90 soal, kemudian nilai kumulatif maksimal itu di 450. Dengan pembobotannya, jika teman-teman benar mengerjakannya itu beri poinnya 5, dan jika salah itu poinnya 0. Untuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara saya terpisah ya teman-teman. Untuk tryoutnya silahkan cek linknya di deskripsi. Kita akan fokus untuk yang teknisnya saja di video ini. Nah, sebagai informasi juga, ini dari Permenpan RB dari tahun-tahun sebelumnya kurang lebih sama saja ya. Nah, di sini untuk fisioterapis ada 2, fisioterapi ahli pertama dan fisioterapi terampil. Nah, untuk ahli pertama itu yang harus teman-teman pelajari atau baca lagi terkait Kepnaker nomor 49 tahun 2018 tentang SKKNI fisioterapi. Kemudian yang kedua, Permenkes 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang ketiga, Permenkes 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Yang keempat, Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Untuk kemampuan khususnya sendiri itu mengacu pada Kepnaker nomor 49 tahun 2018 tentang SKKNI fisioterapi. Kemudian untuk formasi fisioterapi terampil, untuk kompetensi umum yang harus teman-teman baca-baca dan pelajari yakni tentang prinsip komunikasi dan pelayanan kesehatan, yang kedua kode etik, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat hukum kesehatan, yang kelima keselamatan fisioterapis, yang keenam keselamatan alat. Kemudian kompetensi khususnya sendiri, yang pertama itu yang harus teman-teman kuasai mengenai atau teman-teman baca-baca lagi terkait pemeriksaan kondisi umum dan tanda-tanda vital. Kemudian yang kedua, tes dan pengukuran karakteristik antropometri. Yang ketiga, tes dan pengukuran nyeri. Yang keempat, tes dan pengukuran refleks. Yang kelima, tes dan pengukuran lingkup gerak sendi dan panjang otot. Yang keenam, intervensi terapi latihan. Yang ketujuh, intervensi electrophysical agents. Kemudian yang kedelapan, intervensi mekanik. Yang kesembilan, intervensi perbaikan jalan napas dan ventilasi. Yang kesepuluh, intervensi tapping dan banding. Yang kesebelas, intervensi bantuan hidup dasar. Jadi ini tiap formasi ya, masing-masing teman-teman harus pelajari ya, tapi pada dasarnya itu sama sih ya. Dan kemudian kita akan masuk ke soal P3K atau SKB, tergantung teman-teman ambilnya apa, karena Permenpan atau materi pokok yang diberikan oleh Permenpan itu sama ya, antara P3K teknis dan juga SKB bidang. Cuman dibeda di soal. Jika teman-teman mengambil SKB itu jumlah soalnya dari 80 sampai 100 soal. Untuk CAT ya, karena banyak juga tes yang lain seperti psikotes, tes kejiwaan, dan tes-tes lain.
Nah, kalau misalkan untuk P3K cukup lulus untuk seleksi kompetensi di sini, kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara, masuk rankingan dan selamat teman-teman bisa lolos. Nah, ini adalah soal terkait fisioterapi seperti video-video sebelumnya yang saya sudah buat. Jadi saya akan memberikan soal dan nanti saya akan berikan juga waktu pengerjaan ini ya. Ini waktu pengerjaan timingnya kurang lebih 20 detik ya untuk per satu soal. Nanti akan muncul pembahasannya seperti ini. Oke, silahkan dikerjakan ya teman-teman untuk mengurangi waktu kalau misalkan saya bacakan.
Oke, teman-teman silahkan dijawab untuk soal yang ini di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman tertarik dengan soal-soal ini, teman-teman bisa dapatkan untuk e-booknya ya, untuk soal-soal e-booknya yang lebih detail dan lebih lengkap lagi buat teman-teman latihan yang soalnya sesuai dengan permen-permen yang ada. Silahkan cek Tokopedia di Persona atau Shopee, linknya ada di deskripsi. Silahkan diakses jika teman-teman tertarik. Dan juga untuk part yang keduanya, silahkan cek linknya di sini ya, atau di layar ini. Oke, kita lanjut untuk video full tryoutnya, dan juga jika tertarik untuk soal-soalnya silahkan cek linknya di deskripsi untuk akses Shopee ataupun Tokopedia. Oke, dan juga jangan lupa untuk kunjungi blog kami di list psikotes ya, untuk list psikotes dan artikel-artikel lain terkait seleksi di tanpasogok.blogspot.com. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.